Saudara, tidak habis-habisnya dari depan ini disampaikan. Karena itu penting. Itu yang terutama. Di luar dia kita tidak bisa terjadi. Amin. Saudara nggak pernah tahu. Saudara hari ini mungkin nggak peduli, saudara. Tapi Anda nggak pernah tahu, saudara. Kita ini di dunia. Kita masih di dunia. Di dunia itu masih ada identik dengan air mata, masih ada pergumulan, masih ada namanya tantangan, masih ada namanya sakit penyakit, masih ada namanya bisa kolaps. Anda tidak pernah tahu. Tapi kalau dari sekarang saudara tidak mempersiapkan diri, itu bahaya. Amin. Ya, saudara lihat di dalam Mazmur 32, coba lihat Mazmur 32 ya. Dibilang apa? Sebab itu, perhatikan, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, perhatikan, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan pulang. Artinya banjir besar itu akan tetap terjadi, tapi tidak menyebabkan kerusakan. Jadi masa susah itu akan tetap terjadi. Krisis ekonomi, kegagalan, COVID, itu tetap akan terjadi. Tapi bedanya, kalau kau punya persekutuan dengan Tuhan, kau gak hancur. Itu tidak akan melandanya. Itu tidak akan sampai membuat kau hancur. Amin. Kalau kita berkata, apabila kita mendengarkan firman dan kita melakukannya, kita berkata, apa? Apabila datang hujan, angin dan banjir, dia akan takut. 3 hal yang datang dalam hidup. Terkadang datang dari berbagai arah, dari atas, dari samping, dari atas bicara soal apa saudara? Terkadang dari belakang. Kau akan lihat orang-orang yang begitu luar biasa mungkin menjadi panutan itu bocah. Sampai bicara soal apa sesama kita. Ada mengalami mengalami namanya banyak hal yang kau lihat sekeliling. Terakhir saudara banjir bicara soal sesuatu yang menggoyahkan fondasi. Anda kuat kalau tidak itu sekali. Alkitab berkata, orang yang mendengar tidak takut. Anda hari ini boleh tidak mau peduli, tapi tetap cepat apa lambat, saudara dan saya akan diuji, namanya uji. Semua kita bisa kelihatan hebat, semua kita bisa kelihatan luar biasa, selagi saudara di tempat ibadah. Selagi tidak terjadi apa-apa. Tapi beda ketika ada tekanan, ini yang menentukan satu orang. Ada yang melihat yang namanya gelas, contoh gelas aqua, ya. Ketika dia ditekan, dia penuhnya dengan apa? Dia akan keluar gitu. Tekanan itu akan memunculkan apa yang selama ini terbangun dan apa yang perlu dilakukan. Itu yang akan keluar. Anda penuh dengan firman, Anda baru, Anda latih hidupmu, Anda bersekutu dengan Tuhan. Ketika ada tekanan, Anda akan bereaksi seperti yang Tuhan mau, dan justru lewat tekanan itu Anda sanggup mengubah jadi batu loncatan. Tapi ada orang-orang datang tekanan itu membunuh kau. Itu membuat kau cerai, itu membuat kau ambil langkah murtad, itu membuat kau ambil langkah bunuh diri, itu membuat kau langkah berontak. Dan akibat keputusan itu membuat kau ambil langkah, kau berkata, aku ambil jalan pintas tuh. Mungkin ada beberapa orang ambil yang itu, kau kelihatannya selamat atau jalan. Tapi
sudah itu masalah yang lebih besar lagi. Ada orang-orang, makanya saudara kalau lihat ada orang-orang begitu ada tekanan, ambil jalan pintas saudara. Ini hari itu ada selamat, tapi sesudah itu percayalah ada yang lebih sulit. Anda bisa selamat di luar jalan Tuhan awalnya. Abraham itu kan, waktu ditanya ada tekanan, ada datang, dia berkata, Pak, ini bukan istriku, ini saudara. Itu terakhir ketahuan, tetap diberkati kan? Baca dia, dia udah nipu, tetap diberkati. Dapat kuda, dapat unta, dapat lembu sapi, dan dapat budak laki-laki dan perempuan. Ingat, dari situlah dapat Hagar. Jadi masalah saja. Anda bisa cari jalan pintas di luar. Anda bisa cari jalan keluar di luar. Anda bisa cari berkat di luar jalan itu. Tapi di dalam semua jalan dan berkat itu akan ada Hagar. Anda bisa. Dengan kekuatanmu kau coba menaikkan diri. Berhasil awalnya. Kelihatannya berhasil. Tapi percaya. Sesudah itu berhasil. Di dalam Amsal dikatakan apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan susah payah tidak. Dalam terjemahan lain dikatakan apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. And He, Tuhan, adds no trouble in it. Dia tidak memberikan masalah. Kalau Tuhan memang berkati kau dengan caranya, Dia tidak berikan masalah. Tapi kalau Anda dan saya coba dengan kekuatanmu, ujungnya adalah Hagar. Nah, bagaimana kita tetap bisa kuat? Di tengah tekanan kita tetap bisa bereaksi seperti yang Tuhan. Bangun dari sekarang. Bangun dari sekarang. Karena apa? Tekanan akan mengarahkan saudara ke arah tertentu. Ada orang, makanya saudara lihat orang pertama yang bersalah-salah. Hari ini bersalah. Kenapa? Ada tekanan. Ada tarikan, ada tekanan yang memaksa kita ke arah tertentu. Hanya Alkitab berkata di dalam Daniel 11:30, umat yang mengenal Allah akan bertakwa dan akan bertindak. Hanya orang yang bangun dirimu dengan mengenal akan Tuhan, kau akan bertakwa, kau akan bertetap. Kau bisa mengeksekusi seperti yang Tuhan mau berlaku. Hari-hari ini kita jarang tutup telinga. Saya berdoa saudara ajar. Tuhan berkata, Mazmur ajarlah kami menghitung hari-hari kami sehingga kita beroleh hati yang pergunakan waktu yang ada karena waktu ini jalan. Anda tidak pernah tahu. Semuanya itu datang tiba-tiba. Yang namanya berkat, pertolongan, kekuatan daripada Tuhan tiba-tiba. Yang namanya yang jahat, tekanan, masalah dalam hidup. Banyak keluarga Kristen landai semuanya oke, semuanya lancar. Tiba-tiba bisa cerai. Siapa yang menduga? Anda pikir orang itu cerai, dia ada rencana mau cerai. Tapi ada hal-hal tertentu terjadi. Dia berkata selesai. Saudara, ada banyak orang mengalami suka. Tiba-tiba itu waktu dia mengalami suka. Seperti guntur di siang bolong. Gak siap. Gak kita. Ini adalah apa? Orang-orang apa? Orang-orang konyol.
Saya berdoa gak ada orang konyol di tengah kalian. Kenapa? Dia nggak beda. Anda pikir hidupmu seperti di negeri dongeng, tetap seperti itu. Ingat Alkitab berkata yang kelihatan seperti yang tidak kelihatan itu. Kalau Anda bersandar kepada kekuatanmu, kepada harta orang tua, kepada kemampuan, kepada saudara yang saudara lihat hari ini. Hari ini baik-baik kok suamiku, baik-baik kok istriku, gak terjadi apa-apa. Anda salah sekali. Karena Anda gak pernah duga yang terjadi besok. Anda gak pernah duga yang terjadi 1 jam lagi. Jangan konyol. Keselamatan cuma ada di dalam Tuhan. Dan untuk kita selalu hidup dalam kehendak Tuhan, itu perlu kemampuan untuk tetap hidup. Di luar dia, kau tidak dapat di dalam berkat Tuhanlah, di dalam track Tuhanlah, di dalam jalan Tuhanlah, Tuhan memberkati. Tapi untuk kita tetap memilih di sini. Kemarin saya sudah bagikan, saya sudah bilang akan terjadi kegoncangan. Anda lihat, tetap bicara dari sini. Mana-mana sekarang lagi krisis, sudah ada. Kalau di satu tempat digoncang, di satu tempat uang itu turun, dia pindah ke tempat lain. Alkitab berkata harta kekayaan orang fasik itu akan diuji, supaya untuk dipindahkan kepada orang-orang yang mengasihi. Saudara, saya percaya satu hal, hari ini saudara mengalami kegoncangan seperti tekanan saudara. Hari ini Tuhan lagi bangun fondasi. Apakah kau siap untuk itu? Anda tahu kemuliaan itu apa? Kemuliaan itu kekayaan. Kemuliaan itu ketenangan. Kemuliaan itu kebesaran. Salomo karena dia terkenal, orang datang untuk dengar hikmah dia dari Tuhan. Nah, itu kemuliaan. Yang namanya kekayaan, yang namanya kehormatan, yang namanya kebesaran, yang namanya kau terkenal. Tuhan mau kok. Tuhan mau saudara terkenal. Kenapa enggak? Ada begitu banyak artis, mereka naik dan mereka muliakan nama Tuhan. Mereka menang award, mereka berhasil. Mereka berkata, segala pujian bagi nama Yesus. Kenapa enggak? Anda terkenal, nama Tuhan dimuliakan. Tapi dengar, itulah kemuliaan. Dan kata kemuliaan artinya kabut artinya weight of glory. Ada bobotnya, ada beratnya. Kalau Anda nggak siap terima bobot, pada saat itu diberikan, itu menghancurkan dunia. Alkitab kan bilang di dalam Ulangan 18 ayat 8, di dalam Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan. Kenapa diperlukan kekuatan? Anda diberkati, hati itu tetap sama. Saudara hari-hari ini dengar, siap. Saudara, saya bagikan kesaksian karena ini aja yang saya ingat. Hal yang paling saya takutkan waktu dulu adalah ketika mama saya kan dipanggil. Saya betul-betul gak siap. Saya sayang mama. Saya takut mama saya dipanggil. Saya tahu satu hari saya gak bisa cegah waktu itu. I know that day will come. Aku tahu hari itu akan datang. Dan saya berkata Tuhan, kalau hari itu datang, siapa? Orang yang kau kasihi, pemimpinmu makan dari batu. Tidak. Orang yang kau pandang di batu. Apakah kau siap?
Dalam hidup ini percaya, dengarkan, persiapkan yang terburuk, harapkan yang terbaik. Harapkan yang terbaik. Tapi satu sisi kau siapkan yang terburuk supaya yang kamu siap. Saudara tahu, waktu mama saya meninggal, saya yang khotbah. Di tengah duka itu orang berkata, Mas harus sebagai hamba Tuhan. Keluarga lagi berduka. Saya khotbah di tengah mama saya meninggal dan altar kalau orang belakang itu. Umat yang mengenal Allah akan ditanggung. Anda gak pernah tahu, sekali lagi bumi aja berkata, sedia payung sudah wujud. Jangan cari payung nanti ketika kau udah basah. Terlambat. Karena sekalipun kau udah buka payungmu, kau udah terlanjur basah. Cari Tuhan. Banjir besar itu akan datang. Itu Alkitab begitu. Tapi itu tidak akan melanda. Banjir besar setiap orang berbeda. Mungkin kematian orang yang kekasih. Ya saya ngomong realita. Mungkin ini gak suatu hal yang gak pokok dengar, tapi persiapkan. Karena itu realita. Kau gak berikan ini. Hebatlah kerusakan. Kalau Tuhan aja sampai berkata hebat kerusakan, dia Tuhan pencinta sekali. Saya percaya kalau buat Tuhan sekali bertuhan, berkata itu hebat, artinya itu bisa punya kapasitas membuat kau murtad dan kehilangan keselamatan. Baca di Alkitab. Alkitab bilang, kalau orang benar aja nyaris tidak terselamatkan. Pikir. Bukankah kita masalah yang kita bisa? Orang benar saja nyaris. Dan Anda dan saya konyol hidup kok jalan milik itu. Mengalir aja kayak air. Pertanyaannya ngalir kemana? Ke got atau ke laut? Kemana kau mengalir? Saya berdoa kita mengalir ke arah kehendak. Saudara, dengan pengenalan akan Tuhan itu tidak didapat dengan saudara leha-leha, santai, jalani hari-hari. Kau harus punya latihan khusus. Kau harus punya waktu khusus. Kau harus punya disiplin. Satu hari ketika banjir besar itu datang, itu cuma menguji apa yang telah terbangun, apa yang kau izinkan penuh di dalam hari-hari. Itu cuma memunculkan. Sekali lagi saya berkata, dengarkan, jangan buat ini. Jangan buat. Cari Tuhan itu penting. Itu menentukan. Saya percaya Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang mencari Dia dan Dia. Amin. Cari Tuhan. Mari saudara tutup mata. Saudara, saya teringat firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur 91. Dikatakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, sungguh tepat perlindunganku dan kubu pertahanan Allahku yang berpercaya. Anda boleh lihat selanjutnya di dalam Dialah yang melumpuhkan, Dialah yang menyelamatkan. Dia akan mengirim malaikat untuk berangkat. Saudara, itu dimulai daripada orang yang duduk dalam hidup.
Kata duduk di sini bukan hanya duduk, tapi dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan lain dikatakan dwell together as a marriage. Tinggal bersama, punyai keintiman seperti suami istri. Marriage, keintiman. Ternyata kalau orang itu bisa diselamatkan, ini gak semua orang akan alami. Diluputkan, malaikat Tuhan melayani, gak semua. Itu semua akan terjadi ketika kau duduk dalam lindungan yang maha. Saudara, para ahli Alkitab menerjemahkan Mazmur 91 ini adalah masa di mana pemasmur ini mengalami namanya demonic attack, serangan setan frontal dalam hidup. Makanya dia bilang malam, kedahsyatan malam. Di Alkitab ini, di ayat ini ada bilang kedahsyatan malam. Anda gak pernah tahu kedahsyatan malam? Kapan itu akan terjadi? Suatu masa yang sangat sulit. Tapi di sini dikatakan orang yang duduk dalam lindungan akan berkat. Selalu tetap menjadi tubuh pertahanan dan berhidup. Aku diluputkan dari jalan tampak buruk. Bahkan ular tedung akan keluar. Itu terjadi. Nanti akan keluar lebih dari mereka. Itu cuma terjadi ketika kau duduk dalam lindungan. Ini gak terjadi kepada semua orang Kristen, saudara. Anda boleh confess 1001 kali pun, ini tidak akan terjadi. Kenapa? Siaran ini diterima cuma kepada orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan kata duduk lindungan maha tinggi ini adalah tinggal bersama seperti suami dan istri, dwelling together as a marriage. Amin. Mari saudara siapkan hatimu. Saya percaya kalau berkali-kali ini sudah diingatkan, artinya mungkin ada something akan menanti kau ini. Dan Tuhan berikan. Tuhan berikan. Jangan bodol, saudara. Saya berdoa hidupmu kau bangun setiap hari. Anda boleh hari ini lagi tertawa. Anda boleh hari ini berkata firman ini masa bodoh. Tapi tetap firman Tuhan ya ada. Satu hari akan terjadi. Dan kau cuma menuai apa yang kau tabur, apa yang kau bangun. Anda hanya menikmati itu. Dari sekarang saudara pribadi, saya sudah melihat ada banyak orang yang tak peduli masalah kolaps hari ini. Karena ada sebuah titik dalam hidupmu, kekuatanmu, orang yang kau kenal, hartamu, backingmu, kenalanmu, koneksimu gak bisa menyelamatkan kau. Saat itulah terbukti dan terlihat apa yang terbangun. Siapa Tuhan yang kau kenal itu? Karanta. Jangan menutup telingamu sendiri. Saya berdoa biar kalau kau menjadi orang yang bijaksana, kalau kita berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Orang yang bijaksana apa? Orang yang well prepared. Dia prepared. Kembali saya kalau katakan kemarin saudara, ciri orang dewasa apa? Dia bisa mengestimasi di depan. Dia hitung semuanya. Prepare. Agar banjir besar itu tidak terjadi. Mari saudara-saudara yang belum pernah punya keintiman dengan Tuhan. Kau yang tidak pernah latih dirimu beribadah. Ibadah itu bukan cuma di gereja. Kau harus bisa bangun dirimu day by day. Bangun dirimu, prepare untuk kemuliaan besar yang akan Tuhan berikan. Untuk kekuatan kau menuai yang Tuhan mau. Untuk kau kuat menerima apa yang Tuhan akan berikan. Untuk kau kuat keluar sebagai pemenang. Untuk kau menaklukkan dan menginjak semuanya. Untuk menjadi batu loncatan dan modal. Satu hari kau akan berhadapan dengan raksasa. Setiap orang akan berhadapan dengan raksasa. Daud berkata ketika dia berhadapan dengan raksasanya, dia bilang apa? Kau
mendatangi aku dengan tombak dan lebih, tapi aku mendatangi engkau demi nama Tuhan Allah yang kusembah. Mari saudara yang hari-hari ini kau sudah meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan belum tentu kau udah gak ke gereja lagi, tapi hatimu sudah tidak berada di pusat hati Tuhan. Kembali. Anda boleh sudah diinvest sesuatu untuk masa depanmu. Mungkin orang tuamu sudah siap mendengar, tapi dengar, jangan bersandar kepada dia. Karena pada ujungnya yang menentukan segalanya adalah Tuhan. Banyak hal gak bisa saudara kau andalkan sesuatu yang terlihat. Semua akan berlalu. Bicara saudara hari ini, kau berkata Tuhan kembalikan aku lagi. Sekali lagi, aku gak mau kehilangan panggilan, aku gak mau kehilangan engkau. Dia dengar hari ini teriakan hatimu, doamu yang paling sederhana sekalipun dia dengar. Saya berdoa Tuhan kunjungi kau hari ini. Saya berdoa di tempat kau hari-hari. Saudara, kekristenan itu bukan soal agamawi. Kekristenan adalah bicara soal hubungan dengan Tuhan. Apakah setiap hari-harimu kau masih punya air mata di hadapan Tuhan? Apakah setiap hari kau masih merasakan terpangan kunjungan hadirat? Itu kekristenan. Saya bersyukur sampai hari ini di meja itu di mana saya bertemu dengan Tuhan di kamar saya. Saya masih bertemu dengan Tuhan. Cari Tuhan selagi Dia bergerak. Kenapa hubungan waktu hari itu harus terus seperti dipaksa, terus seperti ini? Saya percaya kalau kau mengasihi Tuhan, tak perlu disuruh untuk membangun. Dan itulah orang-orang yang duduk dalam lingkungan Tuhan. Dwell together as a family. Ada titik. Satu hari ada banjir besar yang melanda seluruh bumi tadi di dalam waktu. Tapi aku meluputkan kau karena kau tekun menanti aku. Tiba-tiba dilihat orang yang invest uangnya di dunia. Tiba-tiba dilihat orang yang punya titel. Tiba-tiba dilihat orang yang sepertinya punya semuanya kolektif. Tapi umat yang mengenal Allah akan tutup. Disitulah kegagahan orang sombong akan dilunturkan. Mereka lihat betul ternyata yang buat beda adalah orang karena orang itu mengenal Tuhan. Betul itu suatu yang aku gak punya, makanya aku koleksi itu. Jangan tepuk dada dengan sesuatu yang dapat terlihat. Gak yang dapat diandalkan. Anda gak bisa cegah pemikiran Anda. Anda gak bisa cegah masalah. Anda boleh punya semuanya, Anda gak bisa cegah penyakit. Bahkan Anda tidak bisa mencegah yang namanya kematian. Anda gak bisa cegah. Jangan sombong. Jangan kau hari-hari ini merasa seperti yang kau gak perlu Tuhan. Jangan sampai satu hari kau mengemis dan apa yang kau taburan bertemu. Karena apa? Pada saat Tuhan panggil, kau juga menutup telinga. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh,
Kau merasa semua yang kau ada sudah ada. Buat apa? Sebenarnya saudara seorang itu, ketika kau berkata orang Kristen, tapi kau gak membangun hubungan, sebenarnya itu menyingkap banyak hal tentang hati. Ada banyak orang ketika ada proyek, ada apa, tolong bantu, datang ke Pak Pendeta, doakan. Tapi waktu semuanya baik-baik, kau tidak ada datang untuk saya. Ada orang perlu apa-apa, mari kita doa bersama. Karena buat kau Tuhan cuma ban serap. Itu meningkatkan hatimu. Ada orang berkata begini, Tuhan, aku gak bisa lewatkan satu hari tanpa Kau. Aku gak bisa hadapi hari-hari itu tanpa Kau. Tapi ada orang besar. Kembali saya katakan, dengarkan. Orang yang tidak mencari Tuhan itu meningkatkan hati. Kau bukan Kristen. Agama mau Kristen, tapi kau bukan Kristen. Tapi kekristenan itu bukan agama. Kekristenan bicara relasi. Karena di luar dia kau gak bisa berbuat. Saya berdoa di tengah-tengah kita, jangan kau cuma beragama Kristen, tapi kau mencari Kristen itu saja. Kita berbuat karena kita sanggup melakukan semuanya, kita keluar sebagai pemenang, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kita melekat dengan dia. Kita berdoa. Ranting di luar, cara di luar daripada pohon dia gak bisa berbuah. Hanya ketika dia nempel, buah itu keluar dari sana. Hari ini mari perbarui komitmenmu dengan Tuhan. Engkau yang tidak ada hubungan dengan Tuhan, bertobat hari ini. Engkau yang melewati hari-harimu, Tuhan berikan 24 jam dalam sehari. Berapa waktu yang kau kembalikan? Apakah kau lebih sibuk cari uang? Orang yang tidak ada hati akan berkata tidak ada waktu buat Tuhan. Bayangkan kalau orang itu udah berkorban buat kau, berikan nyawanya begitu, dan kau berkata aku tidak ada waktu. Pribadi yang sudah mati buat kau berkata kau gak ada waktu. Kau jenis orang seperti apa? Coba ceritakan. Kalau pribadi itu udah mati buat kau, bukankah seharusnya kau mencintai? Kalau kau menyadari esensi daripada kekristenan, kau pasti punya komitmen. Itulah membuktikan kau Kristen sungguh atau enggak. Itulah membuktikan Kristenmu sekedar agama atau kau sungguh mengenal Tuhan. Jangan bangga kau udah lama jadi Kristen, sebenarnya kau belum pernah jadi orang Kristen. Jangan bangga kalau kau udah tahunan bahkan dari lahir. Apakah Kristenanmu cuma tradisi atau kau sungguh punya hubungan dengan Dia? Kembalikan saudara hari ini, teriak kepada Tuhan. Tuhan, bilang aku mau anggur baru. Beri aku kantong hati yang baru, agar aku bisa terima anggur yang baru. Agar aku bisa terus terima anggur baru, aku bisa terus ikut kau. Kalau kau terima anggur baru dalam kantong yang lama, itu akan kompleks. Kau gak bisa ikut. Saya berdoa kau tetap bisa terima anggur yang baru terus mengikuti kemana-mana Tuhan. Ya rata. Mari saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan perbarui hubunganku dengan Kau, perbarui kesempatan. Kembalikan saudara, kembalikan. Saya
saya berdoa, kau bukan cuma mendengar untuk melupakan, kau bukan cuma hadir untuk melupakan, tapi kau mendengar untuk melakukan. Ada banyak orang yang bahkan tidak pernah baca Alkitab, kau tidak pernah bersyukur. Karena apa? Hukum mematikan, roh menghidupkan. Kalau kau ikuti karena aturan, itu hukum, saudara, itu mematikan. Tapi kalau kau ikuti karena ada dorongan roh, itu membawa. Saya pribadi, saudara, saya seringkali malu sama Tuhan. Kalau saya cari Tuhan waktu saya ada kebutuhan, saya malu. Saya tahu saya tetap harus cari Tuhan karena tidak ada pertolongan di luar dia. Tapi saya malu. Tuhan, aku cari Kau, aku berseru kepada Kau. Ketika ada kebutuhan, ketika semuanya bergoncang, aku tahu aku tidak salah. Dia ada di tengah-tengah kita, dia ada di hati, dia hadir. Dia hadir di kita, dia lihat kejujuran hati. Mari rendahkan diri. Kalau kau tahu itu kau yang tidak punya hati. Rendahkan diri. Gak ada tersembunyi di dalam hati. Makanya ada berapa banyak orang, saudara, ibadah itu berat buat dia. Ibadah lama berat buat dia. Dia ikut karena manusia. Karena dia gak punya latihan sendiri. Ketika dia ikut ibadah, dia cuma diselipin, dia gak disiplin. Dia ikut karena dibawa. Seperti anak kecil dibawa orang tuanya, dikasih suruh paksa duduk. Dia gak bisa menikmati, dia gak bisa. Buat dia cuma itu suruhan manusia. Dia gak merasakan tarikan dari roh Tuhan. Mari jangan tipu dirimu, saudara. Kalau kau ikut karena manusia, satu hari akan terhenti, saudara. Kalau kau cari Tuhan pun karena ada kebutuhan, satu hari akan terhenti. Tapi kalau kau cintai Dia karena pribadinya, kau tidak terhenti. Saya pernah waktu dulu udah kenal Tuhan, dari tahun 91 saya udah bertobat. Saya jatuh sampai tahun 99. Kenapa? Karena waktu dulu saya bertobat karena seminar akhir zaman, saya cuma takut dan neraka. Saya gak mau neraka, saya mau surga, tapi saya gak mau pribadi. Saya gak peduli Tuhan, saudara. Saya datang gereja karena saya gak mau neraka. Saya gak mau pribadinya. Saya datang, saya mau juru selamat, saya gak mau pribadi. Juru selamat, juru parkir, juru masak, apa bedanya? Dia cuma juru, dia cuma tukang menyelamatkan. Saya mau keselamatannya, tapi saya gak mau pribadi. Kau akan terhenti kan? Tapi kalau kau mencintai pribadinya, sekalipun dagingku dan hatiku habis, bagianku tetap Tuhan selama-lamanya. Sekalipun lembu sapi terhalang daripada kami, pohon arah tidak berbuah, tetapi aku akan berria-ria di dalam Tuhan. Ada ketenangan, ada keteguhan, ada damai sejahtera, ada jaminan di dalam hadirat.
dalam engkau Tuhan ada jaminan di dalam hadiratmu itu yang aku Raja Daud ketika dia buat dosa pun dia berkata jangan ambil rohmu daripada. Dengan kata lain dia berkata ambil semua ini. Karena modal yang membuat aku besar sampai hari ini itu karena Tuhan. Dia berkata jangan ambil. Semua akan berlalu. Pada ujungnya yang menentukan adalah roh. Hari ini ada banyak orang lebih takut kehilangan pekerjaan, jabatan daripada kau kehilangan roh Tuhan dalam hidup. Ada orang-orang yang tidak pernah takut lagi gak ada api di dalam hidupmu. Ada orang yang pernah takut lagi ketika hatinya dulu. Tapi Raja Daud berkata jangan ambil roh. Ambil semuanya. Jangan ambil roh. Kalau aku dikasih pilihan hari ini, aku memilih engkau, dia berkata. Kalau memang semuanya terpaksa harus diambil, ambil semuanya. Give me Jesus. Give me Jesus. Dia berkata seperti dia berkata, kalau sampai semuanya memang aku harus ambil pilihan, aku pilih engkau. Paulus berkata yang kukendaki telah mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Bahkan aku rela semua itu dianggap menjadi sampah demi aku dapat mengenal. Yang kukendaki telah mengenal dia dan kuasa kebangkitan dan menjadi sama dengan suatu yang menjadi kebangkitan. Dia berkata aku rela mati daripada semuanya untuk pilih kehendak. Dia seperti berkata kalau aku diberi pilihan, aku pilih. Kalau memang semuanya itu harus berlalu, aku minta bagianku tetap engkau. Kalau memang semua itu harus berlalu dari hidup, biarkan aku tetap pilih engkau. Sekalipun yang aku minta, mungkin aku gak dapat. Sekalipun mungkin yang aku mimpi, gak aku dapat. Biarkan bagianku, aku minta tukar. Aku gak minta gratis, aku minta tukar. Aku bisa dapatkan kau. Saudara, suara hatimu Tuhan dengar. Desakan gumanganmu yang paling dalam. Telinga manusia gak akan nangkap suara hati. Manusia gak mengerti bahasa air matamu. Manusia tidak tahu kenapa memukul dadamu. Tapi Tuhan tahu. Itu cukup saudara kalau Tuhan bisa dengar kau. Kalau Tuhan berkenan kepada kau, itu cukup, itu cukup. Kalau sampai suara hatimu itu menyentuh Tuhan, itu cukup. Kalau sampai responmu itu menyenangkan Tuhan, itu cukup. Dalam di tengah kejatuhannya pun, dia bisa menyentuh hati itu cukup. Karena Tuhan gak mencari orang yang sempurna.
sedia bertobat setiap saat. Tuhan cari orang-orang yang sedia berkata miskin tanpa hutang. Tuhan cari orang-orang yang punya kehancuran hati. Saya tahu ada beberapa orang di tempat ini Tuhan sedang perlu kau biarkan ini kekristenan. Ini bukan ibadah ekstrem sekali, ibadah berapa lagu, ujian penyembahan, firman, pengumuman habis selesai. Ini soal seorang bertemu dengan Tuhan, soal kehendak Tuhan terjadi dalam orang-orang yang ditebus. Saya tidak mencurahkan darah saya untuk saudara. Saudara orang-orang yang Tuhan mati betul-betul. Saya hanya mau mengikuti dia kemana-mana dia. Dia peduli dengan hidup. Dia tahu di luar dia tidak ada keselamatan. Dia tahu di luar dia tidak ada pertobatan. Dia tahu di luar dia tidak ada masa depan. Sehebat apapun kau lihat jaminan itu. Biarkan Tuhan sembuhkan engkau hari ini. Terima kasih. Saudara, ini momen yang sangat berharga. Kalau kau ngerti hari ini keadaan hatimu menjauh dari Tuhan terjadi. Kalau kau udah rasa dirimu puas hari ini, teriak saudara. Kalau kau tak merasa kau perlu masuk lebih dalam, kau teriak hari ini. Biarkan Tuhan punya selalu bisa mengosongkan hatimu untuk dia penuhkan kembali. Kalau kau udah penuh, Tuhan tak bisa penuhkan lagi saudara. Kami sekali lagi seluruh. Biarkan Tuhan punya kesempatan untuk penuhkan kau sekali lagi saudara. Kalau kau selama ini tidak penuh dengan dirimu, izinkan Tuhan kosongkan sekali lagi. Kalau kau sudah mengerti, kau sudah merasa, sudah tahu, izinkan Tuhan jadikan kau bodoh sekali lagi. Karena kekristenan bukan soal seberapa kau tahu, tapi seberapa kau mengenal. Katakan kepada Tuhan, kosongkan aku sekali lagi minggu ini. Dan penuhkan dengan engkau. Kalau memang kegagalanku membuat aku mengenal kau, maka aku memilih kegagalan. Paulus berkata, aku gak bermegah karena kesanggupan. Aku bermegah karena kelemahan. Karena dalam kelemahan ada kuasa Tuhan. Biarkan dia memberkati kau sore ini. Tidak ada berkat yang lebih besar yang bisa kau terima. Yang lain cuma tambahan. Tuhan itu menarik semua yang baik dalam hidupmu datang. Ya ratakan. Dia gak pernah gagal saudara. Berkali-kali kita dengar yang sama, tapi bisa seperti suatu yang baru. Itu Tuhan, itu Tuhan. Manusia gak bisa rekayasa ini. Manusia gak bisa rekayasa. Saya berdoa kau gak familiar dengan apa yang dari Tuhan. Saya berdoa hal-hal yang sederhana dari Tuhan masih bisa tentu hati.
Tuhan itu gak perlu ada tambahan lagi. Dia yang utama sih. Dia yang utama. Kalau kau punya Tuhan, kau punya semuanya. Kau boleh punya semuanya, tapi kau gak punya Tuhan, kau sungguhnya gak punya apa-apa. Tapi sekalipun hari ini kau gak punya apa-apa, tapi kalau kau punya Tuhan, kau punya segala. Biarkan hari ini kita semakin pegang ujung-ujungnya dan kita akan jalani. Kita berkata, Tuhan, aku gak mau kehilangan kau. Satu hal yang paling aku takuti adalah aku kehilangan kau. Aku gak mau kehilangan kau. Nightmare dalam hidupku adalah ketika aku kehilangan kau. Di dunia sana ada banyak orang menutup telinganya terhadap Tuhan. Mereka gak peduli. Mereka gak peduli terhadap hati dan perasaan. Jangan biarkan aku sama dengan mereka. Ada banyak orang gak bisa mendengar lagi hati Tuhan. Ada banyak orang bahkan seperti kata Tuhan itu suatu hal yang nonsens, masa bodoh. Tapi jangan terjadi dengan saudara. Ada orang-orang gak bisa dengar lagi Tuhan. Tapi saya berdoa engkau dan aku, setiap kali kau dengar suara Tuhan, seperti setiap kali disebut nama Tuhan, seperti suatu yang disentak dari hidup. Ada sesuatu yang menyentakkan dan membuat kau kembali. Ada orang-orang disebut nama Tuhan, sebut hati Tuhan tidak bisa itu. Tapi ada orang-orang setiap kali disebut nama Tuhan, seperti sesuatu yang awake di dalam sakit. Seperti Yohanes hanya perlu lihat kain yang terlipat sudah cukup membuatnya kembali. Ada orang dikhotbahin dan sampai berbusa pun gak bisa kembali. Tapi ada orang-orang cuma mendengar sebuah kata simpel, Yesus, dia kembali. Siapa kau hari-hari ini? Siapa kau hari-hari ini? Orang jadi sebagaimana dia jadi itu bukan karena dari satu hari. Pelan tapi pasti hati itu bekerja. Tuhan mau berdoa, berkati setiap anak. Sungguh satu minggu ini menjadi minggu yang memberkati hidupnya. Bahkan ketika anakmu pulang nanti, mereka pulang membawa api di dalam hidup mereka. Mereka pulang membawa hati dengan perenungan akan Tuhan. Penyembahan mereka bukan hanya ketika di ibadah. Air mata mereka bukan hanya ketika di ibadah, tapi ketika mereka pulang ada air mata pribadi. Ketika mereka merenungkan kebaikan-Mu, ketika mereka teringat anugerah-Mu, air mata mereka berlinang. Sentuh hati kami, lembutkan hati kami.
pulang pribadi, kami mau membawa pikiran dan perasaan, kami mau bawa pulang destiny kami, kami mau bawa pulang api, kami mau bawa pulang mimpi yang dari mana, kami mau bawa pulang kerinduanmu di dalam hidup kami. Tuhan, seringkali kami berdoa, Kau menjawab doa kami, tapi biarkan kami bisa menjawab kerinduanmu. Kau punya kerinduan seperti Yesaya itu gak ditunjuk. Tuhan berkata, siapa dia volunteer diri ini aku Tuhan, ini aku. Saya berdoa Kau bisa berkata, Tuhan, ini ada aku, ini ada aku, bukan orang yang sempurna. Yesaya itu najis juga, tapi dia berkata ini aku. Tuhan, aku bukan orang baik, aku bukan orang yang gak pernah jatuh, aku bukan orang yang setia, tapi ini aku. Diraya Lord, diraya. Aku tahu hanya Kau yang bisa sempurnakan aku. Aku tidak punya kewajiban untuk bisa dan mampu menyempurnakan diri. Tapi aku percaya Kau yang memanggil aku setia dalam hidup.